siap mendukung satu calon tertentu, dia keluarkan dana pada saat menjelang pilkada sampai pilkadanya, tapi dengan catatan kalau menang mendapatkan izin menambang di sana. Untuk orang-orang luar boleh kok ngambil harta kita sendiri. Sedangkan ini udah pribumi yang ngambil kok masih diribet-ribetkan izinnya. Layaknya dua sisi mata uang, penambangan emas ilegal yang telah berlangsung puluhan tahun ini juga memiliki dua perspektif yang berbeda. Di satu sisi, keberadaan alat berat untuk mengeksploitasi jelas akan merusak ekosistem lingkungan di wilayah penambangan. Namun di sisi lain, aktivitas penambangan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Blanglemak, Kabupaten Nagan Raya ini membuat perubahan yang cukup signifikan di desa itu dari segi ekonomi. Lihat saja rumah-rumah yang berada di desa ini. Terlihat sederhana, namun di halaman mereka terparkir kendaraan yang harganya ratusan juta rupiah. Selain memajukan perekonomian warga, infrastruktur di desa ini sengaja dibangun dari hasil patungan para penambang. Dan masjid pun berdiri dengan menggunakan dana dari para penambang. Untuk masyarakat ada bikin jalan, Pak. Kalau dulu, Pak, bukan kayak gini jalannya, Pak. Dalamnya segini, Pak, sampai ke lutut. Itu udah akui Pak Kecil. Kalau enggak, tanya langsung Pak Kecil, dari mana. Nah, jadi dengan cara kami inilah bisa jalan kayak gini. Dan yang kedua, bob tuh Pak, bob apa? Kalau bahasa kami bob itu Pak, gorong-gorong itu. Nah, itu udah kami bikin juga Pak, bukan dana dari pemerintah itu Pak. Dan apa tuh, parit-parit kecil itu untuk kasih naik air sawah itu. Itu begitu naik beko, kamu 20 meter kali, bersihkan nih. Nah, nanti naik lagi, gitu juga, naik lagi. Itulah jadi bersih itu Pak. Kalau enggak Pak, apanya kayu udah ditimpa di jalan Pak dulu. Kayak gitu. Tapi insya Allah sekarang udah bersih lah kayak gini. Udah bisa kita jalan lah. Dengan ditutupnya sementara aktivitas penambangan ini, masyarakat mengaku dirugikan. Ya, satu hari 2 juta. Soalnya 200 jam kami 50 juta. 200 jam 50 juta. Kalau itu kan aktif dan nggak aktif sama aja sewanya. Kecuali banjir Pak. Kalau banjir sanksinya plus setengah bayar. Kalau banjir. Banjir tuh kayak di stop ini sama setengah bayarnya 1 juta per hari. Kalau siap surat kami 1 bulan 30 juta rugi. Bayangin jika alat itu di cas sehari paling minimal itu 4 jam. Sedangkan pengurusan izin ini belum tentu berapa lama, apakah 1 bulan, 2 bulan, 2 minggu, 5 hari, atau besok. Bayangin kalau pengurusan izin 1 bulan, sedangkan alat dicas sehari 4 jam, 4 jam 1 juta, sebulan 30 juta. Sedangkan ini tambang-tambang rakyat. Kerugian masyarakat dianggap tidak sebanding dengan kerugian pemerintah. Bagi Forkopimda, itu sudah merupakan sebuah resiko yang memang harus dihadapi oleh para penambang. Kalau kita berpijak kepada aturan ya, ini kan tidak dibenarkan, belum ada izin, menggunakan orang-orang. Jadi kalau kita melakukan hal-hal yang melanggar ya, itu risiko. Memang dalam setiap kegiatan penertiban pasti ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Ya, itu sudah lumrah terjadi dan memang harus demikian. Namun kami tetap berupaya untuk sharing terbuka dengan masyarakat, ya, bahwa kegiatan ini toh nanti pada ujungnya adalah untuk memberikan keuntungan pada mereka. Ya, sehingga mungkin kalau saat ini mereka merasa rugi, ya mudah-mudahan mereka bisa ikhlas menerima itu, karena mau tidak mau itu harus mereka hadapi. Harapan pemerintah hanya satu, seluruh masyarakat Nagan Raya dapat menikmati hasil sumber daya alam itu lewat PAD.
penertiban ini pun salah satu hal atau salah satu yang kita maksudkan juga, walaupun kita berharap dari kegiatan ini ada penambahan pendapatan masyarakat kita, juga saya pikir wajar-wajar saja kalau kita juga berharap ada kontribusi untuk pembangunan daerah, sehingga hasil dari eksploitasi ini tidak hanya dinikmati oleh masyarakat kita sebagian yang melakukan penambangan, tapi juga dinikmati oleh seluruh masyarakat Nagan. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya berjanji akan membantu masyarakat penambang dengan cara menutup sementara tambang emas ini. Setelah surat izin pertambangan rakyat keluar, pemerintah daerah akan langsung membuat kelompok penambang dan akan diberikan wilayah bagi mereka untuk melakukan eksploitasi emas. Ini ada kira-kira 750 hektar kawasannya. Jadi nanti masyarakat yang telah kita data, tapi memang harus turun dulu supaya pendataannya ini jelas dan persis, sehingga kita tidak mereka-reka. Itu maksudnya turun dulu. Kemudian nanti masyarakat ini bikin kelompok. Tiap kelompok diberikanlah lokasi sekitar 25 hektar. Butuh berapa lama kita tergantung dari proses dokumen lingkungan. Kalau dokumen lingkungan itu dalam prosesnya cepat, kita bisa segera cepat untuk memproses perizinan. Setelah surat izin keluar, dapat dipastikan para penambang bisa kembali bekerja. Namun lamanya surat itu terbit, belum bisa dipastikan kapan waktunya. Kita tergantung dari proses dokumen lingkungan. Kalau dokumen lingkungan itu dalam prosesnya cepat, kita bisa segera cepat untuk memproses perizinan. Selama proses itu berjalan, disinilah tugas aparat keamanan mulai dipertaruhkan. Mereka dituntut untuk bisa mengamankan lokasi tambang guna menghindari kecurangan para penambang yang mencuri kesempatan melakukan kegiatan pengambilan emas. Pengawasan kita lakukan secara intensif. Artinya kita melakukan dengan tim terpadu untuk meninjau ke lokasi apakah mereka sudah mentaati apa yang sudah disepakati, ya, karena masyarakat saat ini mereka sudah menyepakati dan mengakui bahwa kegiatan tersebut ilegal, dan mereka pun sepakat untuk menghentikan aktivitas penambangan serta menurunkan alat berat dari wilayah penambangan tersebut. Prajurit kita pun di lapangan secara terpadu tetap melakukan pengawasan, mungkin dalam tidak waktu yang rutin ya, tetapi waktu-waktu tertentu kita tetap melakukan istilahnya semacam penertiban atau razia. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya pun berharap agar para penambang dapat menaati kesepakatan yang sudah dihasilkan dalam musyawarah.